Kita lanjutkan, kita masih berdialog dengan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullo Tabrani. Prof, kita lanjutkan perbincangan kita soal jangan anggap enteng COVID. Tadi Anda sempat menyinggung, Prof, soal perilaku 3M di tengah masyarakat. Ini yang merupakan himbauan dari Satgas, kemudian juga dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, begitu. Bagaimana menerapkan 3M ini? Anda sendiri melihat fenomena perilaku 3M yang dilakukan oleh masyarakat, kalau kita bandingkan mungkin di awal pandemi sampai dengan sekarang ini seperti apa sih, Prof? Ya, saya melihat banyak masyarakat masih ya mau dibilang apa ya, tidak disiplin begitu ya. Tapi jangan lihat kita ini, kita kagak pakai masker sekarang ini karena saya ada di ruang sendirian, kamu juga di studio situ jauh dari yang lain ya. Jangan dianggap, oh ini kok bapak itu, ibu itu ngomong kagak pakai masker. Kita dalam ruangan tersendiri, di rumah boleh, tapi begitu keluar harus pakai masker. Saya melihat misalnya contoh kemarin di video yang ramai pada waktu Rizik Syihab, itu yang jadi topik hangat sekarang ini. Masih banyak saya lihat itu di videonya tidak pakai masker itu dalam berdekatan. Ini fakta yang kita lihat bahwa masyarakat belum disiplin sepenuhnya. Bisa jadi ada yang tidak percaya. Nah, cilakannya lagi ada yang nggak percaya, ini lebih parah lagi, ya. Dan oleh karena itu kita bisa saksikan kasus kita bertambah terus. Setelah ada liburan kemarin 2-3 hari lalu 5.000 kasus satu hari, sudah yang tertinggi. Ya ini fakta-fakta di mana terjadi kerumunan, di mana terjadi masyarakat tidak menggunakan masker, apalagi ketika terjadi kerumunan, ngobrol, apalagi kemudian merokok, tambah lagi karena orang merokok nggak mungkin pakai masker kan, ya, maka virus penyebar luar biasa. Dan jangan lupa masyarakat harus paham, sekali kita punya virus di dalam badan, meskipun kita tanpa gejala, kita ngomong keluar atau kita batuk, itu ratusan juta virus yang disebar, ya. Dan itu dengan mudah bisa sampai kepada orang lain yang berada jarak kurang dari 1 meter. Nah, disiplin ini memang tidak mudah karena masyarakat harus paham bahwa virus ini adalah makhluk sangat-sangat halus, makhluk halus yang nggak kelihatan, dan hanya dengan bantuan para ahli yang bisa melihatnya, dan oleh karena itu masyarakat harus paham. Kita bisa saksikan misalnya kalau kita lihat kurva atau distribusi kasus harian di negara-negara utara kita yang umumnya punya disiplin tinggi seperti di Tiongkok, Vietnam, Taiwan, Korea, Jepang, kasusnya sudah lama menurun dari kurvanya, walaupun mereka juga tetap bergerak, ekonominya jalan, tapi disiplin, jaga jarak, pakai masker, bersih, terbukti tidak mempunyai kasus yang banyak. Nah, ini fakta di Indonesia, sebagian masyarakat kita masih tidak peduli. Ya, apakah itu kerumunannya karena kendurian, karena ada upacara keagamaan, atau ada pagelaran musik, atau liburan bersama, tidak masalah asal punya disiplin, jaga jarak, batasin. Dan sekarang kita beruntung sekali kita bisa melihatnya melalui video, melalui televisi, melalui channel-channel virtual seperti ini. Kan beruntung sekali kita dibandingkan 100 tahun yang lalu ketika pandemi virus Spanyol terjadi, tidak ada video, tidak ada apa-apa. Bayangkan, lebih sulit. Kita harusnya udah beruntung. Jadi jangan maksakan diri, berambisi, emosi, ingin hawa nafsu, ketemu, kumpul, ini merugikan orang lain. Iya, oke. Artinya disiplin masyarakat ini harus ditingkatkan ya, Prof ya. Setelah itu kita berbicara soal penindakan, Prof. Kita lihat bahwa disiplin masyarakat ini sebenarnya masih perlu untuk ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang kemudian abai menggunakan masker, kemudian tidak menjaga jarak, dan tidak melaksanakan 3M seperti itu. Nah, kalau kita berbicara soal penindakannya sendiri nih, Prof. Kira-kira penindakan yang sudah ada di Indonesia ini sudah bisakah menekan angka COVID-19 atau mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh Satgas, pemerintah daerah, atau mungkin pemerintah nasional?
pemerintah Saya pusat maksud saya. apresiasi apa yang kemarin terjadi. Ini terlepas dari persoalan SARA atau persoalan apapun, ya. Kita harus akui ada tindakan yang harus dilakukan bagi para pelanggar. Kita lihat kasus Rizik Syihab kemarin, ada 2 Kapolda yang dicopot, diganti, Pak Rizik Syihab juga didenda, ya, dia juga bayar, dia akui bahwa artinya dia bayar denda itu kan dia mengakui ada kekeliruan dan kesalahan, ya. Memang untuk membuat disiplin orang harus punya ketakutan atau tidak berani melanggar disiplin. Caranya bukan sekedar dengan pemberi pengetahuan, pendidikan betul perlu, tapi juga harus ada sanksi yang membuat orang jera. Ya, nah salah satu sanksi yang membuat jera ya denda, itu salah satu sanksi. Kalau denda tidak bisa, ya memang di beberapa negara ada yang dikurung ya, tetapi kita nggak mungkin juga dikurung karena pelanggar disiplin tadi karena penjara kita udah penuh dan Iya. justru bisa menimbulkan lain. Tapi denda, uang atau bekerja sosial yang membuat orang akhirnya kapok atau sadar bahwa oh ya saya telah berbuat salah, oleh karena itu saya harus dihukum. Itu kan umum di seluruh dunia dan di semua ajaran agama juga sama, ya. Itu harus dilakukan memang sebuah sanksi itu. Kalau tidak, nggak akan terjadi orang patuh. Ya. Sebuah aturan bisa berjalan baik karena ada enforcement, penegakan hukum yang bagus. Kalau tidak ada penegakan hukum, yang lain akan kemudian ikut-ikutan melanggar. Dan itu akan menimbulkan chaos di kemudian hari. Gimana Prof dengan mungkin sanksi-sanksi seperti itu, kita lihat di beberapa daerah ada yang kalau tidak pakai masker push up misalnya atau disuruh nyanyi lah seperti itu. Apakah itu efektif Prof untuk mengingatkan paling tidak kepada masyarakat untuk pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan? Ya, kita memang mempunyai masyarakat yang berbeda-beda tingkat disiplin, tingkat sensitivitas, dan tingkat reaksi terhadap suatu denda. Ada yang malu disuruh nyanyi depan umum, ada kamera televisi lagi, kemudian habis itu kapok. Ya, ada yang tidak peduli. Ini kadang-kadang kita sebut muka badak orang yang model begini, ya. Nah, yang tidak peduli model itu harus diberikan sanksi lebih berat lagi. Ya, di dunia itu selalu ada hukuman yang berlipat ganda bagi orang yang mengulang-ulang pelanggaran. Saya kira di berbagai peraturan daerah sudah dilakukan. Kalau pelanggarannya sekali dendanya sekian ribu, sekian ratus ribu, bertambah lagi, tambah lagi. Itu sama di seluruh dunia. Oleh karena itu memang harus diteruskan. Kalau kamu tanya apakah efektif, sebagian efektif, sebagian tidak. Tapi kalau kita terus-menerus, insya Allah akan tambah efektif. Ya. Ini bagian untuk jangka panjang kita berdisiplin. Memahami bahwa apa yang diatur oleh pemerintah ataupun Pemda adalah untuk kepentingan bersama. Jadi janganlah kita egois hanya melihat kepentingan diri sendiri. Ini menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Peraturan itu bertujuan melindungi kepentingan masa depan, kepentingan bersama. Itu harus kita sadari dan kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita harus hidup bersama, tidak bisa sendirian. Oke, Prof. Hasbulloh, ini ya. Pertanyaan terakhir sekaligus closing statement dari Anda, kalau melihat angka kasus COVID-19 kemudian juga pandemi yang masih ada di Indonesia khususnya, bagaimana kemudian sinergitas yang harus benar-benar dilakukan oleh semua pihak dalam penanggulangan pandemi COVID-19 apabila nanti mungkin terjadi kelonjakan kasus lagi, Prof? Ya, saya kira memang sinergitas menjadi sangat penting. Sinergitas sangat penting terutama di daerah-daerah seperti Jabodetabek ini, di mana ada berbagai Pemda yang bisa jadi kepentingannya berbeda atau lingkungannya berbeda, tetapi masyarakatnya mempunyai dinamika mobilitas antar daerah penting. Nah, karena virus ditularkan atau menular dari manusia ke manusia, maka pergerakan manusia menjadi faktor penting. Oleh karena itu perlu sinergitas antar daerah, antar Pemda,
Ringkas peraturan pusat karena bisa jadi yang pergi jauh juga dengan pesawat, dengan kendaraan. Sinergitas antara pengatur dan pengawas, jadi ada polisi, ada satpol, ada masyarakat, ada guru, dan termasuk juga sinergitas dengan keluarga. Jangan sampai di keluarga kita juga tidak mendidik keluarga kita untuk berdisiplin. Pahami bahwa dari manapun atau dimanapun egoisme, tidak ada sinergi, tidak ngikutin aturan akan membahayakan kita bersama. Dan yang namanya bersama itu harus sinergi. Jadi pahamin itu, ya, termasuk berita medianya juga sama ini, Pak Patrialis, ya. Kalau berita satu sering mengungkapkan ini, orang dengar, insya Allah kemudian orang akan patuh, ya. Jangan disebar yang hoax-nya begitu kan. Nah, ini alhamdulillah berita-berita selama ini sudah meluruskan. Saya kira itu juga salah satu sinergi supaya kita pahami bersama dan bergerak bersama untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Amin. Baik, semoga masyarakat juga tidak menganggap enteng COVID-19 karena melihat biaya yang cukup tinggi, kemudian juga dampaknya bukan hanya soal biayanya saja, tapi bagaimana juga biaya perawatan, pendapatan dari masyarakat juga akan berpengaruh dan juga mungkin secara psikologi juga akan mengganggu kita apabila terpapar COVID-19. Prof. Hasbullo Tabrani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat beraktivitas lagi, Prof.